tapi kali ini suaranya itu malah lebih kencang daripada suara sebelumnya. Baby, baby, Hai sobat mampus, selamat datang di channel bikin mampus. Nah guys, lagi-lagi malam ini aku akan mengisahkan sebuah cerita horor. Namun kisah ini tuh menurut aku nggak serem-serem banget sih guys. Lebih ke sedih ya. Dan pendek banget deh pokoknya ceritanya. Lebih pendek daripada tuyul yang paling pendek yang ada di dunia ini. Dan seperti biasa sebelum kita mulai, please klik subscribe dan tanda lonceng sebagai support ke aku, agar aku lebih semangat lagi untuk bikin video kualitas dan menghibur. Kalau sudah, kita mulai. 1, 2, 3. Nah guys, jadi cerita horor ini itu adalah sebuah cerita yang mengisahkan seorang kakek yang tinggal sendiri di sebuah rumah tua gitulah. Kayak rumah-rumah kayu gitu, dengan pemandangan yang sangat indah di depan rumahnya. Dan suatu hari, suatu sore, si kakek ini tuh lagi ngeteh-ngeteh cantik, ngeteh-ngeteh manja gitu, manjalita di depan rumahnya sambil duduk di kursi goyang gitu guys. Ya, kursi-kursi kakek yang goyang gitu, dengan pemandangan kebun jagung yang begitu indah di depan rumahnya. Lagi sunset nih. Nah guys, pas si kakek itu lagi nyantai-nyantai, ngopi-ngopi di tempat rumahnya dengan pemandangan kebun jagung itu kan, yang begitu indah saat sunset, tiba-tiba aja dia dengar ada suara kayak suara istrinya gitu, manggil dari dalam rumahnya guys. Baby. Namun dia tahu kalau si istrinya ini itu sudah meninggal beberapa tahun sebelumnya. Jadi ya nggak mungkin lah masa tiba-tiba istrinya gitu di dalam rumah manggilin dia. Dan dia menganggap kalau dia itu mungkin ada rasa kangen sama istrinya, sehingga membuat si kakek ini halusinasi guys. Jadi ya si kakek pun nggak menggubris panggilan tersebut yang ada dari dalam rumahnya, dan ya dicuekin aja gitu. Namun gak lama setelah itu, tiba-tiba ada suara lagi. Itu persis banget suara kayak suara istrinya guys. Baby. Tapi kali ini suaranya itu malah lebih kencang daripada suara sebelumnya. Baby. Ya begitulah. Nah karena si kakek ini penasaran kalau misalnya ini halusinasi, kok jelas banget sih dan makin kencang banget sih. Dan dia pun langsung dengan segera masuk ke dalam rumah untuk ngecek ini suara istrinya atau suara maling nih. Dan dia pun masuk, beranjak dari kursi goyang dia ke dalam rumah. Dan saat sampai di dalam rumah, tiba-tiba dia mendengar suara gubrak, duk. Ini bukan suara si Gubrak siar ini lagi nyanyi disco gitu ya di atas panggung, tapi itu adalah suara bang guys. Suara apa itu? Itu adalah suara atap kayu yang ada di atas kursi tempat dia duduk sebelumnya di depan rumah yang tiba-tiba roboh guys. Dan kamu tahu kursi tempat si kakek ini duduk sebelumnya itu hancur lebur pokoknya. Jadi lu bisa bayangin nggak kalau misalnya si kakek ini itu nggak masuk untuk cari tahu asal suara yang kayak suara istrinya gitu, mungkin dia juga bakal jadi hancur lebur kayak kursi yang ada di depan tersebut. So guys, gimana menurut kamu dari cerita yang baru saja aku ceritain? Apakah serem? Menurut aku sih lebih ke sedih ya. Kalau menurut kamu cerita ini serem dan sedih, please bilang mampus. Mungkin yang bisa kita pelajari dari cerita satu ini adalah selalu ngecek apakah rumah kamu itu udah bener atau belum. Karena kita nggak tahu tiba-tiba pas lagi ada kayu yang rusak dan tiba-tiba ada angin kencang, itu bisa membahayakan diri kamu. Jadi selalu ngecek apakah atap rumah kamu masih lengkap atau enggak. Ya guys, aku rasa sekian dulu cerita hari ini, dan memang pendek banget sumpah ceritanya, tapi ya berkesan sih menurut aku. So jangan lupa juga subscribe dan klik tanda lonceng, jadi kalau misalnya aku upload video baru, kamu jadi orang pertama yang nonton, oke? Dan sampai ketemu di video selanjutnya. Bye.